hari wafatnya Rasulullah ya. 12 Rasulullah itu lahir di Rabiul Awal, kemudian meninggal juga di bulan yang sama ya, 12 Rabiul Awal ya. Cuma tanggalnya ini yang berbeda ya. Kalau tanggal lahirnya para ulama kita sampai sekarang itu masih memperdebatkan kapan tanggal lahirnya ya. Yang benar itu adalah tanggal kematian ya, atau wafatnya Rasulullah itu sudah jelas tanggal 12 Rabiul Awal ya. Seperti itu. Jadi yang mana pada hari ini ya, apalagi di kampung-kampung ya, banyak yang beringat ya. Belum mungkin minggu depan ya sudah banyak. Mana harga ayam tinggi, ya telur tinggi ya. Karena dia pakai mulut ya. Cikuan. Jadi sebagian ulama kita ya mengatakan bahwasanya maulid ini ya bermacam-macam pendapat ya. Jadi kita sudah dengarkan masing-masing di HP ya, ilmu masing-masing ya. Jelasnya kita pada hari ini tidak boleh terlalu memperdebatkan hal itu ya. Jadi tugas kita itu artinya meluruskan saja kalau ada yang keliru ya. Jangan sampai kita saling berdebat ya. Akhirnya memutuskan tali silaturahmi ya. Jadi ada yang mengatakan maulid itu bid'ah ya. Ada juga yang mengatakan boleh ya. Jadi bermacam-macam pendapat. Dan di sini yang harus kita garis bawahi seperti saya katakan tadi ya, tidak boleh kita saling serang ya. Apapun pendapatnya orang, mereka punya dalil juga tersendiri ya. Tidak boleh kita mengatakan kita yang paling benar ya. Tidak boleh seperti itu. Tapi ada pendapat dari orang lain yang berbeda dari kita ya, tidak mengapa juga ya. Kita harus saling berlapang dada ya, menerima pendapat seseorang ya, dan juga terlalu memaksakan pendapat kita ya. Terutama ini tentang maulid ya, lagi rame-rame ini orang ya, ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini ya. Sebagian ulama juga mengatakan maulid itu bisa-bisa saja ya. Dan ini yang dipakai sekarang di Indonesia banyak pakai. Ketika maulid itu di sana dijelaskan tentang Rasulullah ya, dijelaskan ada ceramah tentang kisah-kisah sirah nabawiyah tentang Rasulullah, supaya tujuannya kita semakin mengenal beliau ya, kita semakin dekat dengan beliau ya. Maka sebagian ulama kita, dan ini yang dipakai di Indonesia kebanyakan ya, itu diperbolehkan ya. Ada yang seperti itu juga ya. Ada juga orang yang memang keras ya, tidak ingin sekali ya, tanya begini ya, terus kita jelaskan ya. Ada juga seperti itu ya. Ada juga yang pertengahan ya, kita jelaskan ya. Artinya kalau Anda pakai dalil ini ya silakan ya, silakan. Anda pakai dalil yang satu ini ya silakan juga ya. Intinya jangan saling bertengkar ya, jangan saling ego ya. Intinya kita sama-sama menghormati ya pendapat orang lain ya. Tidak boleh kita menganggap diri kita yang paling benar, kita tidak boleh. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita akan bahas sedikit ya tema mana sesuai dengan tema pada hari ini, pada bulan ini ya, tentang kewajiban kita kepada Rasul ya. Jadi apa kewajiban kita kepada Rasul ya? Karena mana pada bulan ini sebagian orang Islam ya, mengadakan maulid ya, sebagai bukti wujud cinta kepada Rasulullah ya, sebagai bukti cinta kepada Rasulullah ya. Mereka itu tidak bermaulid, kebanyakan mereka ditanya ya, karena bukti cintanya kepada Rasulullah ya. Namun terkadang salah satu saudara-saudara kita umat Islam ya, terkadang menempatkan rasa cinta ini yang berlebih-lebihan ya. Itu yang tidak boleh ya. Terkadang banyak kita temukan pada hari ini, kota lagi di kampung-kampung. Ada juga yang paling keras itu di daerah Galagalar ya, Cikuang ya. Mereka maulid itu bahkan habis-habisan ya, bahkan ada yang pinjam jutaan di bawah. Ada yang gadaikan tanah ya, bahkan habis-habisan ya. Untuk apa? Acara maulid seperti itu ya. Dan ini yang sebenarnya tidak dibolehkan ya. Sebenarnya ya, tidak boleh kita terlalu berlebih-lebihan kepada Rasulullah ya.
kita dibenarkan dan diwajibkan mencintai Rasulullah, tapi jangan sampai berlebihan. Di sana itu sudah menjadi adat istiadat ya, tidak bisa dihapus ya sampai sekarang ya. Maulid besar-besaran mau tidak pun masuk masjid. Ini masalahnya ya. Mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah ya, tapi giliran waktu sholat tidak ada. Ya, ini ya. Makanya itu akan menjadi syafaatnya di hari kiamat kelak ya, kepada Rasulullah. Padahal apa yang dibenci oleh Rasulullah mereka lakukan ya. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah mereka tidak lakukan ya. Ini kita akan bahas ya, bagaimana sebenarnya kewajiban kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ada beberapa poin yang akan kita jelaskan ya. Kewajiban kita itu kepada Rasulullah ya, karena kewajiban kita itu ya, ada dua macam ya dalam perspektif Islam ya. Pertama, kita wajib beriman kepada Allah ya. Yang kedua, wajib juga beriman kepada Rasulullah SAW. Makanya dalam agama kita ini ada dua kitab ya, satu Al-Quran ya, yang kedua hadis ya. Makanya kita harus berpatokan pada dua hal ini ya, sebagai petunjuk kita, pedoman hidup kita di dunia dan akhirat ya. Seperti itu ya. Apa saja kewajiban kita kepada Rasul Muhammad SAW ya. Ada beberapa poin ya. Pertama, kewajiban kita yang paling pertama itu ya, itu pertama beriman kepada Rasul Muhammad ya. Jadi apa kewajiban kita yang pertama? Beriman kepada Rasul ya, dan apa yang dibawanya ya. Jadi pertama kewajiban kita itu kepada Nabi Muhammad adalah beriman kepadanya ya, mempercayainya ya, bahwasanya Rasulullah ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling pertama ya. Jadi tidak sempurna keimanan kita ketika kita hanya ya, bersaksi bahwasanya cuma Allah yang kita sembah, tetapi kita juga harus bersaksi bahwasanya Muhammad ini adalah utusannya. Inilah yang ada dalam rukun Islam ya. Rukun Islam itu yang pertama adalah syahadat ya, ucapkan kedua kalimat syahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Tidak pernah terpisah ini ya, selalu ada ya. Setelah Allah maka disebutkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya. Kan ada juga sebagian orang Islam seperti itu Pak ya, mereka beriman kepada Allah ya, tapi tidak melakukan sunnah-sunnah Rasulullah ya. Cuma beriman kepada Allah ya, tapi sunnah-sunnah Rasulullah itu mereka tidak ingin memakainya, bahkan mereka mencela sunnah-sunnah Rasulullah ya. Ada seperti itu. Di keimanan seperti ini harus juga dipertanyakan ya. Jangan sampai kita hanya fokus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tunduk kepada perintah Rasulullah ya. Tidak, itu tidak boleh ya. Harus ada di sini tingkatan seperti itu ya. Ketika kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis kita juga harus percaya apa yang disampaikan oleh Rasulullah ya. Karena pada hakikatnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sama-sama wahyu ya. Cuma bedanya di sini ada yang bersifat wajib ya, ada yang bersifat sunnah ya. Seperti itu. Jadi itu kewajiban kita yang pertama. Kita harus beriman dulu kepada Rasul ya. Kita harus percaya kepada Rasulullah. Kalau kita memang cinta kepada Rasulullah ya. Kemudian beriman juga terhadap apa yang dibawanya ya. Ada yang tahu apa yang dibawa Rasulullah ya. Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Ada yang tahu Pak Haji? Ya. Apa Pak Haji? Apa yang dibawa oleh Rasulullah ya? Salah satunya memperbaiki akhlak. Ya, jadi juga ya, di apa yang dibawa oleh Rasulullah. Setelah kita beriman kepada Rasul ya, kita juga harus beriman apa yang dibawa oleh Rasul, yaitu Al-Quran. Ya. Jadi yang dibawa oleh Rasulullah itu ya adalah Al-Quran. Ya. Jadi di sini kita harus percaya juga terhadap Al-Quran. Ya. Sebagai petunjuk hidup kita ya, pedoman hidup kita ya.
apa yang dibawa Rasulullah itu adalah Al-Quran dan sunnah-sunnah beliau ya. Itu yang dibawa oleh Rasulullah. Beliau membawa Al-Quran ya. Yang kedua sunnah-sunnah atau hikmah dalam Al-Quran disebutkan adalah hikmah ya. Sunnah. Inilah dua dasar ya, yang menjadi pedoman kita ya. Jadi pertama kalau kita memang beriman kepada Rasulullah, kewajiban kita adalah beriman kepadanya. Kemudian apa yang dibawanya oleh Rasulullah ya, seperti termasuk Al-Quran, sunnah yang kita jelaskan tadi ya, itu yang dibawa oleh Rasulullah. Kita harus mengimani semuanya ya. Ya. Karena ketika kita ya beriman kepada Rasulullah ya, begitu banyak keuntungan yang akan kita dapatkan ya, termasuk kemuliaan di dunia ini ya, termasuk di akhirat ya. Dalam surah ya, Al-A'raf ya, kita bacakan sedikit ya dalilnya. Ada di surah Al-A'raf ayat 157 ya.